Materi pertama yaitu frasa eksosentrik. Menurut Krita Laksana tahun 1985 halaman 105. Frasa eksosentrik deduktif adalah frasa yang unsur perangkainya berupa preposisi seperti di, dari, oleh, sebagai, dan untuk. Dan untuk sumbunya berupa kata atau kelompok kata yang biasanya berkategori nomina. Menurut Tarikan tahun 2009 halaman 110. Contohnya, di Jakarta, frasa di sebagai preposisi dan frasa Jakarta sebagai nomina. Contoh kedua, dari pasar, frasa dari sebagai preposisi dan frasa pasar sebagai nomina. Selanjutnya, frasa eksosentrik non-deduktif adalah frasa yang komponen pertamanya berupa partikel seperti si dan sang, atau kata lain seperti yang, para, dan kaum. Sedangkan komponen keduanya berupa kata atau kelompok kata berkategori nomina, adjektiva, dan verba menurut Tarikan tahun 2009 halaman 125. Contoh, para juragan Indonesia peniru apa saja aroma Amerika. Frasa para juragan, pola konstruksinya berupa pola para diikuti kata nomina juragan. Komponen pertama berupa partikel dan komponen kedua berupa nomina. Frasa endosentrik koordinatif. Frasa ini terdiri atas unsur-unsur yang setara. Salah satu frasanya tidak menerangkan unsur yang lain tetapi memiliki kedudukan setara atau berimbang. Biasanya ditandai dengan konjungsi dan atau konjungsi atau. Contohnya, ayah ibu dalam kalimat menjadi ayah pergi ke dapur, ibu pergi ke dapur dalam kalimat menjadi dia pergi ke sawah, dia pergi ke ladang, dia pergi ke sawah atau ladang. Frasa endosentrik atributif. Frasa endosentrik atributif terdiri atas unsur-unsur yang tidak setara. Unsur-unsurnya tidak dapat dihubungkan dengan konjungsi dan atau konjungsi atau karena salah satu unsurnya ada yang berperan sebagai penjelas. Contohnya, frasa rumah putih. Putih dalam frasa rumah putih, kuning dan frasa petani muda, unsur penjelasnya terletak pada kata kuning dan kata muda. Selanjutnya, frasa endosentrik apositif. Frasa endosentrik apositif adalah frasa yang terdiri dari dua unsur, yakni unsur inti dan aposisi, di mana di antara keduanya disertai tanda jeda atau tanda koma. Unsur-unsur yang ada saling berkaitan dan merujuk pada referensi yang sama. Selanjutnya ialah frasa preposisional. Frasa preposisional adalah sebuah frasa yang diawali dengan preposisi dan diakhiri dengan nomina atau pronomina. Frasa preposisional memiliki makna sebagai berikut. A. Sebagai keterangan tempat. Contohnya, ibu belanja di pasar. B. Sebagai keterangan tujuan. Contohnya, semua hadiah ini untuk kamu. C. Sebagai keterangan asal arah. Contohnya, ayah pulang dari kantor. D. Sebagai keterangan perihal. Contohnya, isi buku ini tentang ekonomi. E. Sebagai keterangan sebab. Contohnya, karena kamu, aku jadi tertinggal. Selanjutnya, frasa verbal. Frasa verbal ialah sebuah frasa yang dibentuk dari dua kata atau lebih dengan verba sebagai intinya dan tidak merupakan klausa. Frasa verbal memiliki batasan, yakni unsur pengisi seperti subjek, objek, dan pelengkap tidak termaksud dalam kategori frasa verbal. Frasa verbal dibedakan menjadi dua, yakni frasa verbal koordinatif dan frasa verbal subordinatif. Frasa verbal koordinatif dapat disusun dengan dua kriteria, yakni yang pertama, gabungan dari dua kata verbal yang merupakan antonim relasional. Contohnya, tambah kurang, jual beli, pulang pergi. Di antara kedua kata tersebut, dapat pula disisipkan kata dan, karena memiliki makna gramatikal menggabungkan. Yang kedua, gabungan dari dua kata verbal yang berasal dari satu medan makna. Contohnya,
makan minum, usap raba, peluk cium. Sama seperti sebelumnya, dua kata dari masing-masing frasa tersebut dapat disisipkan kata dan. Selanjutnya, frasa subordinatif. Menurut Abdul Qair, frasa ini dapat disusun dengan pola sebagai berikut. Pertama, pola adverbia plus verba. Kedua, pola verba plus adjektiva. Ketiga, pola verba plus nomina. Dan keempat, pola verba plus adjektiva. Baik, selanjutnya adalah frasa adjektiva. Frasa adjektiva adalah frasa yang memberikan keterangan yang lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Jadi intinya, adjektiva itu menerangkan nomina, begitu. Adjektiva yang memberikan keterangan terhadap nomina itu berfungsi secara atributif. Keterangan itu dapat berupa mengungkapkan suatu kualitas atau keanggotaan dalam suatu golongan, menyatakan suatu keadaan, serta menyatakan tingkat kualitas dan tingkat bandingan. Fungsi dari frasa adjektiva itu ada dua. Yang pertama fungsi atributif, yang kedua fungsi predikatif. Fungsi atributif adalah ketika adjektiva dalam suatu kalimat gitu menjadi pewatas dalam frasa nomina, yang nominanya menjadi subjek, objek, atau pelengkap. Yang demikian itu dapat dikatakan dipakai secara atributif, dan biasanya letak dari adjektifnya itu di sebelah kanan dari nomina atau kata bendanya. Contoh, buku merah dan harga mahal. Nah, bisa dilihat ya, kata buku merah itu terdiri dari dua jenis kelas kata. Yang pertama buku sebagai nomina dan merah sebagai adjektiva. Dalam frasa ini, kata merah itu berfungsi sebagai unsur inti dan kata buku itu berfungsi sebagai unsur yang diterangkan, begitu. Sama juga halnya dengan contoh yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi predikatif. Adjektiva ini menjalankan fungsi predikat atau pelengkap dalam klausa. Dikatakan dipakai secara predikatif. Contohnya, gedung yang dibangun itu sangat megah. Kemudian setelah menerima rapor, mereka pun gembira. Kata megah dan gembira merupakan predikat dalam contoh kalimat tersebut. Kata megah merupakan predikat dari subjek gedung yang dibangun. Nah, gedung yang dibangun itu merupakan subjek, sedangkan megah, sangat megah itu merupakan predikat. Begitu juga dengan kata gembira yang merupakan predikat dari subjeknya, yaitu kata mereka. Yang selanjutnya ada frasa adverbia. Frasa adverbia adalah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Frasa ini bersifat modifikasi atau mewatasi. Misal, kata sangat, frasa sangat baik. Kata baik dalam frasa tersebut merupakan intinya atau unsur inti, dan kata sangat merupakan pewatas. Frasa adverbia dalam bahasa Indonesia dapat diklasifikasikan dengan mempertimbangkan tiga hal, yakni bentuk, struktur, sintaksis, beserta maknanya. Baik, yang berikutnya ada frasa nomina. Frasa nomina merupakan frasa modifikatif yang terjadi dari nomina atau kata benda sebagai induk atau unsur inti dan unsur lain yang mempunyai hubungan subordinatif dengan induknya atau unsur intinya. Misalnya pakan ikan, contohnya ya, maksudnya pakan ikan, telur ayam, alat masak, boneka kecil, dan lain sebagainya itu merupakan contoh frasa nomina. Kata misalnya dalam frasa telur ayam, kata telur merupakan unsur inti dan kata ayam merupakan unsur tambahan. Nah, di sini kata telur itu sebagai induknya itu mensubordinasi atau berkedudukan lebih tinggi daripada kata ayam, karena kata ayam sendiri berfungsi hanya sebagai penerang, begitu, dan fokusnya atau induknya atau pusatnya
atau ya yang menjadi pusat dari frasa ini adalah kata telur gitu. Sama juga dengan contoh yang lain. Nah, itu tadi kan contoh dengan gabungan dari dua kata. Ada juga contoh frasa nomina yang lebih kompleks karena terdiri atas 3 kata yang membentuk frasa tersebut. Bisa digeser slide selanjutnya. Baik, yang selanjutnya itu ada beberapa contoh terkait frasa nomina yang merupakan gabungan dari 3 kata. Ada 6 contoh, mungkin saya akan ambil satu saja yang paling atas, yakni contohnya yang berbunyi 2 lembar kertas, terdiri dari 3 kata. Nah, 3 kata itu susunannya 2 kata pertama merupakan frasa numeralia dan 1 kata terakhir merupakan nomina gitu. Nah, untuk contoh yang berikutnya itu teman-teman bisa memperhatikan sendiri ya terkait struktur dari frasa nomina yang ada. Frasa pronominal merupakan jenis frasa berdasarkan kategori kelas katanya, adalah frasa yang terbentuk dari kata ganti seperti aku, kamu, dia, dan sebagainya. Frasa pronominal adalah yang membatasi kata ganti dengan jumlah tertentu seperti sekalian, semua, dan berdua. Terdapat 3 jenis frasa pronominal, yakni frasa pronominal modifikatif, koordinatif, dan apositif. Frasa pronominal modifikatif adalah frasa yang membatasi kata ganti dengan jumlah tertentu, seperti sekalian, semua, dan berdua. Contohnya, kami berdua sudah menjenguknya di rumah sakit kemarin malam. Lalu ada frasa pronominal koordinatif. Frasa ini merupakan frasa yang menggabungkan antara 2 kata sekaligus dengan kata hubung dan. Misal, aku dan kamu, dia dan mereka. Contoh lainnya, aku dan dia merupakan saudara kembar. Dan ada frasa pronominal apositif. Frasa ini merupakan frasa yang kata gantinya ditambahi kata-kata seperti bapak, ibu, pemuda-pemudi, dan lain sebagainya. Contohnya, mereka, kakek, nenek yang ditinggal keluarganya merantau. Frasa numeralia merupakan frasa yang terbentuk dari kata bilangan seperti ekor, buah, biji, lusin, kodi, dan masih banyak lagi. Frasa ini terbagi menjadi 3 jenis, yakni frasa numeralia modifikatif, frasa numeralia koordinatif, dan frasa numeralia apositif. Frasa numeralia modifikatif merupakan frasa yang berasal dari kata bilangan yang disebutkan dengan jelas. Frasa ini memberikan kepastian terkait keterangan jumlah dan satuan. Contohnya, dalam 1 bulan, omset penjualannya bisa mencapai 200 juta rupiah. Lalu ada frasa numeralia koordinatif. Frasa ini merupakan kebalikan dari modifikatif yang mana memberikan keterangan yang belum pasti. Misalnya, 1 atau 2, 5 atau 6, dan yang lainnya. Contohnya, ada sekitar 7 atau 8 korban yang ditemukan selamat dalam kecelakaan tersebut. Selanjutnya ada frasa numeralia positif. Frasa ini merupakan frasa yang memiliki unsur-unsur yang tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung seperti dan atau. Frasa ini memiliki atribut berupa keterangan tambahan atau aposisi. Contohnya, si kucing makan 3 ekor ikan. Dan ada ibu membeli 2 kg beras. Sekian, terima kasih. Mengapa gabungan kata pulang pergi tergolong frasa verbal koordinatif, bukan kata majemuk? Jawabannya, terdapat ciri-ciri yang membedakan antara kata majemuk dan frasa. Ciri-ciri kata majemuk ialah ketak tersisipkan, ketak terluaskan, dan ketak terbalikan. Nah, pada gabungan kata pulang pergi ini, masih dapat dipertukarkan atau diterbalikan menjadi pergi pulang. Juga masih dapat disisipkan konjungsi dan menjadi pulang dan pergi. Sementara kata majemuk tidak bisa disisipkan maupun diterbalikan. Contoh kata majemuk misalnya, kereta api. Gabungan kata ini tidak bisa diterbalikan menjadi api kereta. Maknanya berubah, maupun disisipi misalnya kereta dan api, karena akan berbeda dengan makna sebelumnya. Ditinjau dari PowerPoint,
Apakah untuk menentukan frasa adjektiva ada ciri khusus yang dimiliki dari frasa adjektiva itu sendiri? Jika ada, mungkin bisa disebutkan dan berikan contohnya. Jawabannya, ada beberapa ciri atau karakteristik dari frasa adjektiva itu sendiri. Di antaranya, yang pertama, dapat diubah, ditolak, atau dibatalkan dengan tidak. Contohnya, seperti tidak seperti itu, tidak baik, tidak bisa, dan lain-lain. Yang kedua, mengikat informasi penambah seperti sangat, paling, sekali, benar. Contohnya seperti sangat baik, sangat luas, sangat benar, terendah, dan lain-lain. Yang terakhir, penyediaan kata-kata perbandingan seperti lebih sedikit, kebanyakan, dan lebih banyak. Contohnya seperti pakaian saya lebih mahal daripada sepatu mereka. Apa ciri utama yang membedakan antara frasa eksosentrik dengan frasa endosentrik? Sertakan dengan contohnya. Jawabannya, sebuah frasa dikatakan endosentrik apabila satuan konstruksi frasa itu berdistribusi dan berfungsi sama dengan salah satu konstituen pembentuknya, sedangkan tidak berdistribusi sama dengan salah satu konstituen pembentuknya. Contoh, pada kalimat ayah dan ibu yang merupakan frasa endosentrik, sedang duduk di ruang tamu yang merupakan frasa eksosentrik. Frasa ayah dan ibu termasuk dalam frasa endosentrik karena konstruksi frasa tersebut berfungsi sama dengan salah satu konstituen pembentuknya. Sedangkan di ruang tamu merupakan frasa eksosentrik karena tidak berdistribusi sama dengan salah satu konstituen pembentuknya. Bisakah teman-teman memberikan contoh lain pada frasa eksosentrik direktif beserta penjelasannya yang lebih mendetail? Menjawab pertanyaan dari Muhammad Fahri Akmal Pasha. Berikut ini contoh frasa eksosentrik direktif. Yahra keluar dari Borobudur dan tiba di Yogyakarta pada saat yang tepat. Penjelasannya, kalimat di atas terdiri dari dua frasa eksosentrik direktif. Pertama, frasa dari Borobudur. Pola konstruksinya preposisi dari diikuti nomina Borobudur. Komponen pertama berupa preposisi dan komponen kedua adalah nomina. Frasa kedua, di Yogyakarta. Pola konstruksinya terdiri dari preposisi di dan diikuti nomina atau kata benda Yogyakarta. Komponen pertama berupa preposisi dan komponen kedua berupa nomina. Hal ini membuktikan jika kedua frasa tersebut merupakan frasa eksosentrik direktif karena sesuai apa yang diungkapkan oleh Tarikan tahun 2009 halaman 110, yakni frasa eksosentrik direktif adalah frasa yang unsur perangkainya berupa preposisi seperti di, dari, oleh, sebagai, dan untuk, dan unsur sumbunya berupa kata atau kelompok kata yang biasanya berkategori nomina. Terkait materi frasa nominal koordinatif, dalam salah satu referensi buku sintaksis bahasa Indonesia karya Abdul Khair terdapat sebuah catatan, yakni ada yang menyatakan frase-frase seperti jual beli, lalu lintas, dan hitam putih termasuk juga frase nominal koordinatif karena dapat menduduki fungsi subjek atau objek. Namun di sini dua frase pertama dianggap sebagai frase verbal koordinatif dan satu yang terakhir dianggap frase adjektival koordinatif. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terkait catatan tersebut? Terima kasih. Terkait pertanyaan dari saudari Reni ya, ada 3 contoh frasa yang tadi disebutkan ya, yaitu 1. Jual beli, 2. Lalu lintas, 3. Hitam putih. Mengapa contoh-contoh di atas dapat pula digolongkan ke dalam jenis frasa nominal koordinatif? Karena gabungan kata yang ada terdiri dari unsur-unsur yang setara dan kemudian membentuk sebuah makna yang menunjukkan nomina.
Sedangkan contoh-contoh di atas dapat juga digolongkan ke dalam jenis frasa lainnya karena mengacu pada kelas kata dari unsur pembentuknya. Misal, jual beli dibentuk oleh kata jual dan beli yang merupakan verba. Hitam dan putih merupakan adjektiva, sehingga dapat disisipi oleh konjungsi dan pada di antara dua kata yang membentuk tersebut. Begitu pula dengan contoh lain yang disebutkan. Terkait bagaimana cara menggolongkan contoh frasa tersebut, mungkin bisa dilihat dari konteks pemakaiannya dalam kalimat. Itu tanggapan dari kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk salah dan keliru yang ada, kami mohon koreksinya begitu.